Jika seluruh peserta rapat sudah berada di ruangan, maka kita akan segera memulainya. Baik, kami ucapkan selamat datang bagi kita semua yang berada pada rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 1 DPR RI dengan Kepala TVRI Stasiun Bangka Belitung. Yang terhormat Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 1 DPR RI ke TVRI Bangka Belitung, Bapak Juniko BP Sihaan beserta rombongan. Selamat datang Bapak di Bangka Belitung, Negeri Serumpun Sebalai. Yang terhormat Kepala TVRI Stasiun Bangka Belitung, Bapak Sriwidayat, serta Bapak Ibu peserta rapat dengar pendapat yang berbahagia. Baik, untuk berkahnya acara kita siang hari ini, marilah kita sama-sama untuk mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala TVRI Stasiun Bangka Belitung kepada Bapak Sriwidayat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya yang sangat kami hormati. Para anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Niko, Pak Zazuli, Pak Rudianto Chen, dan Pak Farhan. Selamat datang Bapak semuanya dan rombongan di TVRI Bangka Belitung, kantor sementaranya yang semuanya pinjam dengan Pemprov. Rekan-rekan struktural dan fungsional di lingkungan LPP TVRI yang saya hormati, hari ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kami, Pak Niko dan Bapak-Bapak yang lain, karena selama kami berdiri, sejak secara kelembagaan formal 30 Juni 2014 dan nir formalnya sejak 21 November 2011, baru sekali ini kami mendapatkan kehadiran kunjungan tamu-tamu yang terhormat seperti ini. It's the first time. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bapak-Bapak. Ini menunjukkan menurut kami perhatian yang tidak biasa saja bagi kami si gurem, si kecil ini. Iya, tetapi ini luar biasa menurut kami. Gitu. Secara kelembagaan. Kalau personal, ayah kami di sini adalah Pak Rudianto Chen, yang kebetulan ada di Komisi 1 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, saya terus terang saja nervous bicara di depan para politikus yang tidak hanya politikus tetapi juga para presenter handal nasional. Artinya saya nggak usah perlu terlalu banyak bicara Pak di sini. Baik, sampai di situ dulu. Saya akhiri perkenalan hari ini Pak dengan kami TVRI Bangka Belitung, bahwa kami menyambut sangat antusias Bapak-Bapak dan kami sangat berharap kehadiran Bapak-Bapak di sini nanti pada saatnya dapat menggali lebih dalam apapun itu terkait dengan kemajuan institusi TVRI Bangka Belitung. Demikian Pak dari saya sesaat, nanti akan diteruskan dengan dialog, diskusi misalnya, kami siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus untuk Bapak Budi Sriwidayat. Sekali lagi terima kasih Bapak. Selanjutnya akan kita dengarkan sambutan Ketua Tim Komisi 1 DPR RI sekaligus akan memimpin jalannya rapat hari ini. Silakan Bapak Juniko BP Sihaan. Baik, terima kasih. Yang terhormat pimpinan anggota Komisi 1 DPR RI yang bersama dengan kita tadi dalam kunjungan ke Bangka Belitung, Kepala Stasiun LPP TVRI Bangka Belitung Bapak Sriwidayat beserta seluruh jajarannya. Saya bertanya nanti ini, jadi Sriwidayat, budinya dari mana Pak? Gitu kan? Nanti dalam rangka penjelasan juga Pak ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak bisa saya sebut satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan puji syukur karena kita bisa hadir di tempat ini untuk melakukan kunjungan kerja
Dan pada hari ini kita tadi sudah sampai dan sudah dijamu dengan makanan yang begitu luar biasa pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menyediakannya. Ini adalah kunjungan saya yang kesekian kali, tapi makanan yang hadir tadi itu rasanya luar biasa. Mungkin karena tadi kita ditemani oleh kawan-kawan di sini dan TVRI juga tadi banyak cerita-cerita di meja makan, jadi seru makan siangnya tadi. Jadi sebelum saya melanjutkan, izinkan saya juga memperkenalkan tim kita. Mungkin Anda sudah mengenal satu persatu, nanti biar mereka memperkenalkan juga. Teman-teman di sini berasal dari daerah pemilihan di mana, jadi tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan mulai dari yang paling kiri dulu, silakan. Terima kasih pimpinan. Salam sejahtera. Saya Muhammad Farhan, saya dari fraksi Nasdem, anggota Komisi 1 dari daerah pemilihan Kota Bandung, Kota Cimahi. Nggak perlu disingkat ya? Nggak perlu disingkat. Jangan, nggak enak dengernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Jazuli Juwaini, Komisi 1, Ketua Fraksi PKS. Waktu bubble ini mekar, saya di Komisi 2. Jadi ikut memekarkan Bangka Belitung ini. Ya. Jadi saya berharap seluruh turunan dari pemekaran ini akan running dan berjalan cepat. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua rombongan Pak Niko, Pak Farhan, Pak Jazuli, Pak Budi beserta seluruh staf TVRI. Selamat siang semua. Nama saya Rudianto Chen, saya dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan Provinsi Bangka Belitung, jadi kampung halaman saya sini. Terima kasih, terima kasih. Sebenarnya yang terakhir nggak perlu diperkenalkan ya, tapi kalau di dalam video kan biar bagus tadinya ya. Jadi terima kasih semua sahabat-sahabat Komisi 1, senior-senior. Sedikit menjelaskan bahwa Komisi 1 ini meminangi intelijen, pertahanan luar negeri, komunikasi informasi dengan mitra kerja Badan Intelijen Negara, Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Keamanan Laut, Lemhanas, Wantanas, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi Informasi, LPP RRI, LPP TVRI, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi Pusat, Dewan Pers, Lembaga Kantor Berita Nasional, dan Lembaga Sensor Film. Jadi mitranya banyak sekali Pak. Jadi ini kalau kita gilir setiap hari, setiap minggu, ini nggak ada habisnya dengan mitra-mitra di Komisi 1. Dan hari ini sesuai dengan tugas kami, pasal 98 ayat 4 huruf F Undang-Undang MD3, Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja dengan tujuan penyiapan konten siaran LPP TVRI di era penyiaran digital. Seperti kita tahu, kalau kita sudah melewati tahap yang kedua Pak, untuk ASO 25 Agustus 2022. Harapannya nanti tanggal 2 November kita bisa benar-benar switch off analog dan semua bisa menikmati digital. Tadi saya bicara dengan Pak Budi, katanya di Bangka Belitung ini sudah semuanya siap siaran digital ya Pak ya, baik secara kesiapan kameranya, pemancar dan sebagainya. Tapi nanti lebih lengkapnya Pak Budi akan menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya dan apa yang kami Komisi 1 bisa support supaya transisi analog switch off ini bisa terjadi dengan mulus, lancar, dinikmati oleh seluruh pemirsa di Bangka Belitung, dan juga tadi transisi dari tempat sementara ini menuju tempat idaman yang sudah kita lihat tadi ya, yang baru selesai, baru 50% kali ya, karena secara teknis belum semua masuk di situ, tapi mudah-mudahan tahun depan sudah selesai semua. Jadi kami persilakan kepada Pak Budi untuk melanjutkan paparannya. Baik, terima kasih Pak Niko. Saya akan lanjutkan penjelasan tentang kondisi kami pada saat ini, TVRI Bangka Belitung. Jadi TVRI Bangka Belitung itu secara kelembagaan berdiri atas keputusan Menteri Pan-RB
nomor 2511.1 tanggal 30 Juni 2014. Saat itu kami bersiaran hakikatnya sudah 3 tahun Pak. Jadi tahun keempat barulah muncul keputusan Menpan RB ini untuk mengesahkan keberadaan TVRI Bangka Belitung. Sederhana sekali waktu itu, ruangan yang kita tempati itulah sejak awal Pak. Ruangan itulah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung sejak awal kami di sini. Kalau Pak Sazuli waktu itu ikut memperjuangkan dan Pak Rudianto Chen udah jelas karena memang dari sini tahun 2011 itu gubernurnya Pak Eko Maulana Ali Pak. Ketika itu saya hampir tengah malam ditelepon karena memang sebelumnya memang kenal. Kamu bisa gak bantu saya? Siap Pak. Jangan panggil saya Pak, biasa saja. Siap Mas. Gitu. Saya biasa manggil Mas saja. Bantu saya mendirikan TVRI di Bangka Belitung seperti daerah-daerah lain. Saya mau seperti itu. Bisa? Saya nggak mau bahasa itu, saya mau bisa gitu. Oh siap, bisa. Begitulah. Waktu itu saya masih di Sumsel sebagai reporter dan sebagai penyiar. Begitu di sana. Nah, oleh karena itu cerita tentang itu nanti Pak. Ini Pak sejarah singkat berdirinya TVRI Bangka Belitung. TVRI Bangka Belitung didirikan pada tanggal 21 November 2011 yang awalnya merupakan perwakilan dari TVRI Sumsel Babel yang berpusat di Kota Palembang. Pendirian TVRI Bangka Belitung diinisiasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat itu, Bapak Eko Maulana Ali dan Ibu Imas Sunaria, Direktur TVRI periode 2010-2012. Pak Farhan, TVRI Bangka Belitung mengudara pada channel 27 UHF frekuensi 519,25 MHz dengan jangkauan siaran Pulau Bangka dan Belitung. Dengan menayangkan berbagai program dengan mengedepankan khazanah dan kearifan lokal negeri serumpun sebalai dengan konten informatif, edukatif, dan menghibur. Lihat itu seperti ini Pak. Setelah melalui 3 tahun proses persiapannya menjadi stasiun definitif, TVRI Bangka Belitung resmi menjadi stasiun ke-29 di tanah air pada ulang tahunnya yang ketiga di tanggal 21 November 2014 bertepatan dengan HUT Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat itu direktur utamanya Pak Iskandar Ahmad itu yang berdiri. Baik, itu kilas berdirinya TVRI Bangka Belitung. Dan kondisi TVRI Bangka Belitung pada saat ini Pak, jumlah pegawai kita ada 64 orang, itu pun tersebar di transmisi-transmisi Pak. PNS ada 20 orang, PB PNS ada 19 orang, pegawai kontrak ada 6 orang, driver ada 3 orang, cleaning service ada 3 orang, dan tenaga pengaman ada 3 orang. Karena adanya moratorium hingga 2021, pembangunan kantor baru gedung stasiun kita ini TVRI musola Bangka nanti. Belitung baru dibangun di atas lahan hibah dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai pihak ikut bahu-membahu untuk mewujudkan kantor stasiun TVRI Bangka Belitung. Dukungan direksi TVRI dengan dimotori oleh Direktur Utama TVRI. Kantor baru TVRI Bangka Belitung terletak 1 km ke arah timur kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indah sekali Pak kantor ini, seperti Garuda Pak, membentang sayapnya. Tidak biasa-biasa Pak, bukan kantor biasa-biasa saja. Bangunan kantor TVRI Bangka Belitung didesain 2 lantai. Seperti itu Pak jadinya Pak, kalau dari atas. Pada lantai dasar terdapat kesekretariatan, ruang fasilitas teknik, ruang program dan berita, dan dengan center point adalah studio indoor TVRI Bangka Belitung. Ya, Pak Zazuli tadi tidak ikut ke sana, Pak Farhan ini menanti bapak-bapak. Belum, karena studionya seperti ini, baru seperti ini. Ya. Sedangkan di lantai atas terdapat ruang editing, ruang transmisi, dan ruang master control. Ini sudah jadi lantainya. Dinding yang belum. Plafon belum.
Kompleks kantor TVRI Bangka Belitung juga memiliki halaman yang cukup luas untuk mendukung berbagai kegiatan produksi outdoor dan pembangunan fasilitas penunjang lainnya yang akan dibangun secara bertahap ke depannya. Iya, cepat-cepatan saja sepertinya kita ini. 2021, ya baru dan berakhir 2021 akhir, Pak. Nah, belakangan ini sejak beberapa bulan kami terus-menerus memperbaiki itu. Tadinya halamannya juga bukan seperti itu, Pak. Itu menggunakan anggaran-anggaran yang ada di sini, kita doser, kita dorong sedikit-sedikit. Teman-teman bekerja bersih-bersih bareng-bareng, nyapu bareng-bareng, seperti itu, Pak. Jadi memang itulah kondisinya yang dengan semangat kami optimis kami bisa, Pak. Ya, betul. TVRI Bangka Belitung punya 4 transmisi saja, Pak. 1 di Gunung Mangkol, itu main transmissionnya. Jadi dari sini ditembak menggunakan FPU ke Gunung Mangkol itu, Pak. Dari Gunung Mangkol ditransmit ke Gunung Muntai. Ditransmit juga ke Gunung Manumbing, tempat pembuangan Bung Karno di Bangka Barat, lalu ke Gunung Tajam. Ini di Belitung. Sejak 1 April 2022 TVRI Bangka Belitung sudah bersiaran full digital, Pak. Menggunakan pemancar-pemancar yang memang sudah ready to digital sebelumnya. Yang tajam itu saat ini sedang di-upgrade, Pak. Sedang diinstal bantuan dari Kemenkominfo, program DBS. Yang 15 transmisi, Pak. Dari 15 transmisi 1 diantaranya Babel dapat 1. Ya, Lampung dapat 1, gitu. Oh ya, Prabu Muli. Sumatera Selatan kalau nggak salah dapat 2 ya, Pak. Sumsel. Oh 3. Ya betul, itu Pak, betul Pak. Ya itu. Jadi sekarang on progress, Pak. Tetapi saya yakinkan ke Bapak bahwa untuk proyek itu tidak ada kendala apapun, kecuali memang sedang tahap penyelesaian pelaksanaan dari Kemenkominfo, Pak. Kondisinya seperti itu, Pak. Jadi kami berani meskipun pada saat itu kita masih kapan kita bersiaran digital, apakah kita sudah harus bersiaran digital atau tidak, apakah kita simulcast atau tidak. Kami pastikan Babel langsung digital, go apapun resikonya. Karena mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita pun akhirnya akan bersiaran digital, Pak. Gitu. Tekad semua teman-teman untuk mengisinya. Nah, bagaimana kita akan mengisi siaran digital itu? Karena kami bukan hanya siaran 4 jam yang normatif yang ditetapkan oleh kantor pusat pada jam 14 sampai jam 18 setiap harinya, tetapi kami juga harus bersiaran mengisi layar kanal digital. Akhirnya banyak substitusi, Pak, yang kami lakukan. Kami mengambil siaran dengan pola-pola rerun. Karena kami tidak mungkin memproduksi khusus sepanjang sekian jam, 15 jam untuk mengisi acara kanal digital. Tidak mungkin, Pak. Gitu. Kami juga bekerja sama dengan seluruh kawasan Sumatera nasional. Nah, inilah bagian dari acara-acara yang mengisi konten digital itu, Pak. Monggo nanti Bapak jika akan mendalaminya. Setiap hari 4 jam. Digital. Secara digital. Memang belum ada keharusan, Pak. Ini Bangka Belitung hari ini beritanya TVRI Babel, Pak. Ini yang dikombin antara dari studio tadi dengan studio bandara. Seringkali begitu, Pak. Iya, ini yang termasuk 4 jam. Ini ruang-ruang publik, tempat-tempat masyarakat, rumah-rumah penduduk dan sebagainya, tempat-tempat usaha yang kami gunakan untuk tempat-tempat acara, Pak.
Iya, betul. Ini infotainment Pak. Kalau nggak salah di acara ini ada Pak Rudi. Ya ini, ya. Kalau nggak salah saya. Ini juga tentang sosialisasi digital di Bangka Belitung Pak. Jadi, nah ini yang di bandara Pak. Studio bandara kita kayak gitu Pak. Keren banget Pak. Keren betul. Is the one and only one in Indonesia Pak. Studio TVRI ada di bandara Pak. Enggak, ya biasa aja, kerjasamanya pertemanan antara Budi sama Farhan. Begitu. Tapi profesional. Lu harus konten ya, ngisi bener lu. Jaga kebersihan dan seterusnya. Kita siapa? Ini untuk anak-anak sekolah Pak. Sekolah selama ini kan jarang Pak masuk-masuk TV. Nah di Bubble nih Pak ngisi Pak setiap hari. Ngisi Pak mereka. Bangga mereka ngelihat wajah mereka. Tuh Pak. Dah sedap. Nih. Nah ini Pak UMKM Pak. Ini Resam Pak namanya. Saya tidak mengklaim bahwa Resam satu-satunya di Bubble, tapi Resam Bubble keren Pak. Nah ini tambak udang yang tadi mau Pak Farhan katanya mau berinvestasi di tambak udang, boleh Pak tuh. Nah baik. Itulah yang bisa kami berikan untuk Bapak-Bapak. TVRI. Inilah komitmen kami. Nomor 1, bangga. Reformasi birokrasi. TVRI, bangga. Baik, terima kasih Pak. Tadi sudah disampaikan sekilas mengenai TVRI dari awal Bangka Belitung ya, dari awal berdiri hingga saat ini dengan 64 saat ini. Saya lihat sih wajah-wajahnya wajah-wajah optimis tuh kalau lihat dari foto-fotonya ya, dari loncatannya loncatan optimis. Mudah-mudahan di bawah Pak Budi TVRI ini akan berhasil pindah di tempat itu, bukan hanya sekedar pindah gedungnya, tapi juga ada transformasi konten-konten menuju konten-konten digital, karena kita perlu banyak sekali konten digital di era MUX ini ya, multiplexer ini. Mungkin ada Farhan atau Pak Rudi di sini yang mau menyampaikan pertanyaan, pendalaman seputar apa yang sudah disampaikan. Kami silakan. Siapa duluan? Om? Iya duluan, mangga. Terima kasih pimpinan. Baik, saya sampaikan apresiasi untuk TVRI Bangka Belitung yang sudah menunjukkan kerja luar biasa, jadi layak untuk mendapatkan hadiah gedung baru dari TVRI Pusat. Dan juga layak dapat pemancar baru di Gunung Tajam ya. Di Gunung Tajam, ya. Baik, tapi tantangannya adalah bahwa kita sekarang ini untuk masuk ke ASO kalau TVRI tidak usah diragukan. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah baru 8% dari kanal MUX yang dimiliki oleh atau sudah dibuka oleh pemerintah ini yang sudah terisi, sisanya belum terisi. Bahkan yang sudah terisi pun seperti TVRI Babel berarti dapat satu kanal ya Pak? Ya. Kerjasama dengan RTV. Yang diisi oleh Bangka Belitung satu juga, TVRI Bangka Belitung. Itu pun kontennya masih baru 4 jam ya. Rerun baru menyampai ke 15 jam. Tentu ini bukan hal yang mudah sama sekali karena bicara konten maka kita akan bicara tentang kreativitas, terobosan anggaran dan lain-lain. Barangkali
saya sih sangat mengapresiasi terutama kerjasama dengan banyak pihak ya, karena TVRI harus kerjasama dengan banyak pihak. Dengan Angkasa Pura itu luar biasa, bekerja sama dengan para anggota legislatif yang mewakili Bangka Belitung itu luar biasa. Nah, ada ide apa lagi sih Pak yang saya kira mungkin kelihatannya teman-teman Bangka Belitung ini jauh lebih kreatif nih gitu. Ada ide apa lagi yang mungkin sekarang sedang berada di dalam benak Bapak dan Ibu semuanya serta teman-teman kreatif TVRI Bangka Belitung yang mungkin bisa kita diskusikan bersama gitu. Karena tantangan sekarang terbesar adalah tidak hanya kita harus segera memenuhi ASO pada 2 November 2022 sesuai amanat undang-undang, tetapi juga kita harus memastikan bahwa kanal-kanal ini terisi semua dan isinya berkualitas. Karena selalu itu tantangannya gitu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Siapa? Silakan. Terima kasih Pak Niko, Pak Kepala, Pak Ketua istilahnya, Kepala Stasiun, dan rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sohibul Bait yang sudah menerima kami. Memang rombongan kami ini rombongan yang termasuk small dibanding dengan rombongan yang ke Lampung sama ke Jambi. Tapi ketahuilah Pak, yang small ini orang-orang yang penentu semua. Kalau bicara anggaran ada di Pak Rudi Chen. Bicara Kominfo ada di Pak Farhan. Yang tukang ketuk palunya Pak Niko. Kalau saya bagian doa aja Pak. Tapi doa ini jangan dianggap remeh Pak. Kadang-kadang doa itu lebih dahsyat daripada palu-palu yang diketok itu. Jadi pertama saya apresiasi, terima kasih Pak atas kerja keras dan Bapak terlibat langsung dengan rintisan TVRI yang ada di Bangka Belitung ini. Mudah-mudahan itu bukan sekedar kontribusi di dunia untuk bangsa, tetapi juga bagian dari amal soleh Bapak di akhirat kelak. Yang kedua, saya juga apresiasi semangatnya meskipun dari pusat hanya 4 jam ya Pak ya. Tadi yang disebut itu dari jam 2 sampai jam 18 tadi kan. Tetapi Bapak sudah melakukan kreativitas bersama tim dan teman-teman untuk terus melakukan siaran secara digital. Dan saya bukan ingin mengajari bebek berenang, tetapi ini adalah harapan saya yang selalu saya sampaikan kepada stasiun-stasiun TVRI maupun RRI itu. Memang TVRI ini harus menjadi media perekat bangsa. Saya kira ini penting dengan keberagaman dan kebinekaannya. Selain juga sebagai sarana sumber informasi yang akurat dan objektif, tentu saya punya harapan juga sebagai sarana untuk mengokohkan nilai-nilai kebangsaan. Ini penting, nilai-nilai kebangsaan di era milenial sekarang ini memang tentu menyangkut program-program dan konten yang harus kita kembangkan secara kreatif, supaya generasi milenial memang menganggap itu adalah satu konten dan program yang penting, begitu. Karena kita tentu usianya bukan milenial lagi, tapi bukan berarti kita tidak memiliki kemampuan untuk meng-create program-program dan konten-konten yang bisa menjadi konsumsi generasi milenial kita. Bonus demografi di Indonesia ini memang juga termasuk yang harus direspon oleh lembaga-lembaga seperti TVRI dan RRI dalam hal bagaimana bisa mengokohkan nilai-nilai kebangsaan. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang sampai hari ini masih tegak dan kokoh berdiri, sementara negara yang dulu jadi sparring partnernya Amerika sudah porak-poranda dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar
negara Indonesia tahun 1945 yang warisan para pendiri bangsa, yang disusun juga menurut perspektif orang Islam, bukan sekedar dari nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, tetapi melalui sholat istikharah, melalui sholat hajat, dengan keseriusan. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, negara ini masih berdiri secara kokoh. Nah tentu kita memiliki kewajiban untuk terus mengokohkan ini. Ada estafeta transfer knowledge dari generasi kolonial ini kepada generasi milenial, yang tentu milenial ini berbeda karakternya. Saya senang tadi banyak acara dan program kegiatan yang diisi sampai masuk ke sekolah-sekolah. Saya kira ini sangat penting. Juga bagaimana sebagai sarana mengembangkan budaya bangsa dan juga tempat-tempat wisata. Tadi sudah saya lihat juga budaya bangsa di Bangka Belitung ini juga memiliki luar biasa keistimewaan. Saya mohon maaf tadi Pak Kepala tidak mengatakan saya tidak ikut melihat, karena saya sebenarnya sudah semalam di Bangka Belitung tapi nginapnya di Belitung, Pak. Karena saya sejak lahir belum pernah menginjakan kaki ke Belitung. Maka supaya saya jangan menyesal kalau meninggal nanti, saya injakan dulu kaki saya ke Belitung. Tadi hanya ada satu yang masuk rondonnya itu jam 11:30 tadi saya terbang, jadi agak telat. Makanya kalau Pak Niko mengatakan makanannya istimewa, saya cuman mengalirkan air liur aja sambil tepok-tepok tangan tadi, Pak. Jadi tapi saya sudah menikmati juga ikan Napoleon di Belitung. Ternyata memang cukup mantap itu ikan Napoleon itu. Jadi, nah bagaimana Bangka Belitung yang sesungguhnya saya perhatikan itu kaya dengan keindahan alamnya. Itu bisa terpromosikan bukan saja ke seluruh Nusantara, tetapi juga ke mancanegara, Pak. Saya yakin orang-orang, kita lihat, saya takjub termasuk dengan pantai yang ada itu. Saya kira bapak-bapak ini termasuk bapak-bapak juga, itu sudah datang ke beberapa negara. Itu keindahan Belitung dibanding dengan beberapa negara di dunia ini, tidak ada apa-apanya negara-negara itu. Ini luar biasa. Nah, saya kira TPRI Bangka Belitung ini juga harus memiliki peran, artinya mempromosikan selain budaya juga tempat-tempat potensial wisatanya dengan menarik ya. Karena itu bukan sekedar orang datang ke kita, tetapi akan membangkitkan UMKM dan seterusnya dan seterusnya. Terkait dengan proses-proses yang belum selesai dan tuntas, dengan kebersamaan 60 sekian orang tadi sampai harus membersihkan secara bersama-sama. Memang kebersamaan ini sangat penting. Tidak ada kehebatan tanpa adanya kebersamaan. Apapun peran yang ada di keluarga besar TPRI kita ini memang harus kita berdayakan dan kita harus anggap semua penting. Teman-teman yang kebetulan secara posisi juga mungkin biasa, tetapi peran yang teman-teman berikan itu pasti akan penting. Mobil itu kalau tidak ada gas dan remnya itu akan bahaya. Mobil kalau hanya gas tanpa rem pasti nabrak. Ada rem tanpa gas nggak mungkin berjalan. Yang namanya gas dan rem tidak ada ceritanya dicium oleh supir. Kecuali ada supir yang nyungsep nggak sengaja, dia akan mencium gas dan rem. Tapi jangan lihat rem dan gas itu bertemu dengan hak sepatu atau telapak kaki. Tapi lihat perannya. Disitulah keluarga besar TPRI Bangka Belitung ini harus membangun kebersamaan. Sehingga meskipun ini anak baru lahir, boleh dikata dalam usia yang baru dari 2011 atau 2014, itu bisa melampaui orang tuanya, bisa melampaui kakak-kakaknya. Berapa banyak anak-anak lahir ke dunia ini belakangan tetapi ternyata lebih hebat dari orang tuanya. Dan saya berharap TPRI Bangka Belitung ini akan melampaui kehebatan induknya insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi sudah ada wejangan tuh dari yang membangun dari awal nih bubble-nya 2000 berapa? 2000 berapa Bang? 2002 Bang? 2000 ya? 2000 ya, luar biasa. Baik, sekarang kita mau lihat mendengar dari tokoh bubble ya, Sohabil Baik. Menyelesaikan TPRI kekurangannya semua. Siap. Terima kasih
Yang saya hormati Pak Niko sebagai Ketua Tim Komisi 1, Pak Farhan, Pak Jazuli yang hari ini sangat mensupport TVRI di Bangka Belitung ini. Dan yang saya hormati Pak Budi beserta seluruh jajaran TVRI yang saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada tim TVRI ini, di mana kita ketahui bahwa tim TVRI ini timnya yang menurut saya Bangka Belitungnya timnya sangat mini sekali, kecil, dengan 64 tenaga, tetapi bisa melakukan siaran-siaran yang sangat full, komplit, seperti stasiun-stasiun mungkin yang di kota-kota besar yang mempunyai karyawan lebih dari 100 atau 200 tenaga. Tetapi walaupun kita 64 tenaga, tetapi produksi siarannya luar biasa. Saya mengacungin 2 jempol untuk TVRI Bangka Belitung ini. Pada kesempatan ini juga saya terus berharap kepada kita semua untuk terus bekerja maksimal, karena kerja kita adalah untuk bangsa dan negara. Biarlah kita terus mengabdi kepada bangsa dan negara ini, biarlah Bangka Belitung tetap menjadi provinsi walaupun kecil wilayahnya, tetapi besar peran dan aktivitasnya. Saya juga berterima kasih kepada Kepala cabang ya TVRI ya, Kepala Stasiun TVRI, di mana seperti kita ketahui bahwa switch off daripada analog ke digital ini sebenarnya di Bangka Belitung itu dibagi 3 tahap ya Pak, benar ya? Tahap pertama itu setahu saya itu cuma Pangkal Pinang dan Bangka Tengah, dan selanjutnya baru Bangka Barat dan Bangka, terus kemudian baru Bangka Selatan dan Belitung tahap ketiga pada 2 November. Tapi saya mengucapkan terima kasih atas keberanian daripada TVRI di sini, Bangka Belitung ini, yang berani sekali switch off April itu selesai semua. Dan alhamdulillahnya itu tidak ada kendala apa-apa di lapangan kan. Yang sebenarnya yang ditakutkan kenapa dibagi 3? Ditakutkan kenapa dibagi 3 itu karena mungkin kesiapan daripada pemirsa dengan perangkat TV-nya di rumah, sehingga pembagian set top box itu menjadi pemikiran sehingga dibagi menjadi bergelombang-gelombang itu. Tetapi dengan kondisi Bangka Belitung seperti ini dan sudah diuji coba oleh TVRI Bangka Belitung, saya pikir ini juga membuka mata kepada kita semua, seluruh kepala stasiun juga atau direksi di TVRI, agar berani, mungkin jangan kita bertahap-tahap. Sebenarnya rakyat Republik Indonesia ini udah siap. TV yang masih yang konvensional, yang bentuknya tabung dan sebagainya, saya pikir tidak banyak memang. Seperti kita katakan bahwa kita switch off di sini tidak ada masalah. Kenapa kita nggak langsung aja switch off seluruh Republik ini? Itu. Dan juga saya melihat seperti gambar ini, tadi saya kita berkunjung, kita melihat bahwa kondisi tempat yang baru, di mana seperti kita ketahui bahwa tempat ini adalah tempat tumpangan yang sangat terbatas, sempit, di mana tadi kita lihat studionya juga sangat sempit tetapi asri gitu ya, yang bisa kita akali sedemikian rupa sehingga bisa kita lakukan produksi, kita bisa melakukan siaran yang maksimal seperti stasiun-stasiun TV yang lainnya. Saya cukup prihatin bahwa pembangunan gedung TVRI di Provinsi Bangka Belitung ini, bahwa anggaran yang diberikan itu tahun 2021 yang terakhir, 2022 belum teranggarkan ya Pak ya. Ya, di mana bahwa pada tahun 2022 ini belum teranggarkan. Jadi Pak Budi, saya pikir itu hal-hal yang seperti ini perlu kita sering-sering komunikasi supaya teman-teman saya ini yang jagoan-jagoan ini bisa ikut menyuarakan kesulitan yang Bapak alami di daerah ini. Walaupun kita kan daerah yang jauh dari Jakarta, terpencil karena kepulauan dan sebagainya, tetapi teman-teman kita ini semuanya siap untuk ikut menyuarakan keprihatinan yang ada di daerah kita sebenarnya.
Nah, itu Pak Jaduli ini siap ya, beliau ini ada ketua fraksi yang luar biasa yang bisa memerintahkan semua fraksinya untuk ikut bersuara ya Pak. Pak Farhan begitu juga, yang ya bos beliau itu adalah Menkominfo kan, kita ketahui bisa memerintahkan TVRI mungkin sekalipun untuk bergerak. Apalagi Pak Niko ini, fraksi terbesar yang bisa melaporkan ke presiden mungkin secara langsung. Tapi maksud saya dan melakukan apa saja. Ya, dan maksud saya dalam hal ini Pak, jangan sungkan-sungkan, terus kita berkomunikasi agar kejadian seperti 2002 gedung itu kita lihat tuh mangkrak, tanda petik ya. Tanda petik mangkrak, bukan mangkrak beneran gitu, mangkrak karena 2021 kita kerja, 2022 kita off. Belum tahu lagi kita 2023 ini dapat anggaran berapa untuk kita teruskan, kita selesaikan. Saya pikir ini kan urusan yang tidak terlalu besar, ya tidak terlalu besar, yang perlu kita dukung, kita akan dorong supaya paling tidak kalau seandainya memang 2022 ini tidak dapat anggaran, agar kita akan mohon nanti kita akan bicara dengan Direktur TVRI, mudah-mudahan 2023 ini akan mendapat anggaran yang cukup dan kita selesaikan gedung kita ini dengan segala fasilitasnya. Itu mungkin tanggung jawab saya, Pak Jajuli, Pak Farhan dan Pak Niko untuk ini, untuk kita suarakan di Jakarta. Dan doakan saja mudah-mudahan didengar nanti sama stakeholder kita, terutama mungkin TVRI, dan tentu saja nanti kita akan berbicara juga di Badan Anggaran DPR RI supaya urusan yang kecil-kecil ini kita beresin dulu lah. Kita jangan pikirin yang aneh-aneh, yang besar-besar, tapi urusan cuma belasan miliar ini kita coba bereskan di 2023. Dan tentu saja kalau nanti sudah mendapat anggaran yang bisa menyelesaikan gedung kita ini, doa dari Pak Jajuli tadi harus kita aminkan. Karena kenapa? Karena memang boleh kita katakan bahwa TVRI Bangka Belitung ini adalah TVRI yang ke-29, yang artinya bahwa agak buncit ke belakang ya, agak ke belakang, tetapi satu hari kita harus punya semangat dan kita punya tekad agar kita buktikan doa Pak Jajuli ini, kita melompati induknya gitu. Seperti itu. Siap Pak Budi ya? Siap. Kalau Pak Budi siap dan berserta jajarannya, saya pikir kita semua juga siap untuk mendorong itu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak yang kami hormati, ini waktu perasaan saya tadi baru 10 menit. Iya kan? Perasaan saya karena mungkin saking bahagianya ya. Teman-teman juga tuh lihat Pak, keren tuh Pak. Gak ada kerasa biasanya tuh Pak kalau udah berdiri, itu Pak Niko yang tahu banget kan. Kalau udah berdiri kameramen itu 1,5 jam Pak, atau 1 jam. Udah mulai ngangkat kaki sebelah gini Pak. Ada aja itu udah biasa itu Pak. Tapi ini tidak ada satupun kaki mereka yang diangkat satu-satu. Tanda capek itu nggak ada. Itu semangat banget. Saya pasti bangga dengan mereka Pak. Karena saya meneruskan yang dari Pak Jazuli tadi. Saya selalu bilang kepada teman-teman, gedung ini ada bukan karena saya. Gedung ini ada karena kalian. Dan yang mengisi gedung ini bukan hanya saya, tetapi ini adalah rumah besar kalian. Oleh karena itu Pak, terima kasih untuk kepercayaan kepada kami, dan kami akan berusaha untuk menjadi adik yang tidak kualat kepada kakak-kakak kami, tapi izinkan kami untuk melampaui kakak-kakak kami lebih baik dari yang sekedar ada saat ini Pak. Untuk Bapak ketahui, acara-acara yang dilombakan melalui Gatra Kencana di TVRI hanya sejak COVID ini saja Pak, kita tidak. Sebelumnya Pak, maaf Pak, mungkin ini omongan kita di sini.
Kami melompati seluruh stasiun besar di Sumatera ini Pak. Kami yang nominasi yang terbaik dan terbanyak acara dari Bangka Belitung. Sungguh Pak ini, mau Medan, mau Sumsel, mau Aceh, mau manapun di Pulau Sumatera ini, di kawasan Sumatera, acara-acara kami yang dinyatakan yang terbaik. Hanya pada saat sekali lagi COVID, maka itu melandai semua Pak. Begitu. Tapi tidak menyurutkan semangat kami. Kami akan menjawab pertanyaan pertamanya dari Pak Farhan. Pak Farhan akan diisi apa lagi gitu. Tadi kalau nggak salah begitu ya Pak ya. Kanal-kanal itu akan diisi acara-acara berkualitas seperti apa lagi gitu. Pak, kami sedang membuka ruang dan mulai kami lakukan bersama teman-teman. Tadi sudah disinggung oleh Pak Niko terakhir, citizen journalism. Kami libatkan mereka, kami gunakan konten-konten kreatif yang mereka buat secara personal untuk kita wadahi dalam sebuah acara Pak. Itu akan kami tayangkan di layar digital. Jadi mereka punya acara-acara yang 5 menit, yang 10 menit misalnya begitu, dalam bentuk film-film. Bukan film pendek semata, tetapi semacam film pendek pun sudah masuk di situ. Itu kita wadahi dalam sebuah acara. Dan itu akan ada di TVRI Bangka Belitung untuk mengisi konten digital. Yang kedua, kami juga bekerja sama dengan desa-desa Pak. Cuma memang ada masalah terakhir terkait dengan dana desa, penggunaan dana desa. Apapun yang terjadi, apapun yang menjadi kendala di tingkat desa, kami melakukan kerjasama untuk membuat acara dengan desa-desa dan itu akan menjadi kebanggaan masyarakat kami Pak. Kami akan memotret desa itu untuk muncul wajah mereka, wajah desa mereka, wajah pariwisata mereka, wajah tokoh-tokoh mereka di TVRI Bangka Belitung. Itu sebuah acara yang tidak dimiliki oleh banyak stasiun TV di Indonesia ini, siapapun TV-nya. Jadi kita masuk ke desa-desa dan itu pengalaman sudah kami buktikan Pak. Teman-teman ini tidak ada satupun reporter, kameramen dan seterusnya yang tidak tahu sedesa pun di provinsi ini. Karena mereka dari desa ke desa sudah masuk, dari desa ini bikin acara unggulannya apa, desa itu apa, desa itu apa, desa itu apa. Dan satu desa satu acara Pak. Contohnya di Kabupaten Bangka Tengah yang tempat kabupatennya Pak Rudianto Chen. Ada 56 desa Pak. Kami sudah semua bikin acara di 56 desa itu Pak. Nah ini adalah sebuah keniscayaan bagi kami dan kami akan buktikan itu untuk terus supaya bisa mengisi kanal ruang digital yang tersedia di TVRI Bangka Belitung. Untuk acara yang normatif Pak, sesuai dengan pola, saya tidak tampilkan pola itu di situ tadi. Pola acara itu dibiayai oleh sepenuhnya TVRI Bangka Belitung. Tetapi karena besarnya anggaran kami Pak, sangat besar Pak untuk sebuah stasiun yang sama dengan menghidupi Papua, Aceh. Bisa bayangkan Pak, Aceh itu sama durasi siarannya sama dengan Bangka Belitung Pak. Sama persis, tidak beda, tapi anggarannya jauh berbeda Pak. Nah, untuk menjawab Pak Farhan tadi, kami menggunakan anggaran, meskipun anggaran kami sangat besar Pak, menggunakan anggaran sendiri Pak. Nah, pengecualian, bila memang ada mitra kerja yang melakukan kerjasama produksi dan penyiaran melalui PNBP, maka itu menjadi extra production bagi kami. Extra production. Tapi untuk yang desa-desa Pak, ada nggak ada ya udah kita go ahead. Kita produksi Pak. PNBP. Full PNBP. Walaupun PNBP kami tidak, ya belum patut kami banggakan Pak, karena memang masih sangat kecil. Keterlibatan pemerintah kabupaten kota memang masih sangat kecil sekali di sini Pak. Sangat kecil dibanding dengan potensi yang ada.
Tetapi kami akan terus produksi, apapun yang terjadi, layar harus terisi, Pak. Gitu. Terus untuk harapan yang dari itu menjawab ide apa lagi tadi, Pak ya? Lalu yang kedua Pak Jazuli, terima kasih Pak, doa Bapak akan dikabulkan oleh Allah karena kami tahu Bapak ikhlas mendoakan kami, gitu. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi energi baru Pak bagi kami. Nah, tentang bagaimana kami harus membesarkan lembaga ini dengan mengedepankan kebersamaan, Pak. Percayalah, Pak. Saya bukan untuk saya, Pak. Percayalah, Pak. Tapi saya untuk teman-teman dan teman-teman untuk kita semua, Pak. Ya, insyaallah berkah, Pak. Karena apa gunanya saya kalau tidak ada teman-teman? Tapi teman-teman bisa bergerak tanpa saya, Pak. Percaya atau tidak itu. TVRI Bangka Belitung bisa bergerak tanpa saya, tetapi saya tidak akan bisa bergerak tanpa teman-teman. Oleh karena itu teman-teman segalanya bagi saya, Pak. Kebersamaan menjadi yang utama bagi saya. Terima kasih, Pak. Kemudian Pak Rudi, teruslah berkarya. Kami akan terus berkarya, Pak. Gitu. Kami akan lakukan yang terbaik untuk Bangka Belitung. Percaya Bapak, kami sudah basah di sini. Dan kami akan semakin basah di sini dan kami akan menjadi kering lagi di sini, menjadi satu kesatuan dengan bumi Bangka Belitung. Kami total untuk Bangka Belitung, Pak. Percayalah, Pak, bahwa setiap yang ada di sini kami ikhlas dan kami tulus mengabdi untuk masyarakat Bangka Belitung. Untuk yang setobok, Bapak tadi singgung bahwa kami tidak ragu ketika kami menyatakan kepada pimpinan, Pak Dirut, saya siap, Bangka Belitung siap untuk nggak usah pakai tahapan. Langsung asuh, switch off gitu. Loh, bagaimana nanti diprotes orang? Saya yang menghadapi, Pak. Gitu. Bukan saya hebat, Pak, tetapi kita punya banyak teman, kita punya banyak kekuatan. Nah, dari teman-teman menjalar semuanya. Ayo, TVRI Bubble siaran digital. Keep, jangan aneh-aneh. Kalau yang belum bisa terima siaran analog digital, siaran analog ya nonton yang lain dulu, tapi nggak usah perlu ribut. Sambil nunggu kalian punya set-top box atau gimana, kalian nonton aja yang bisa ditonton. Sampai dengan kalian bisa nonton TVRI melalui set-top box. Karena TVRI hanya bisa ditonton saat ini sejak 1 April 2022 jika masyarakat Bangka Belitung memiliki set-top box. Nah, untuk set-top box yang dijanjikan oleh pemerintah memang belum semua, Pak. Belum. Kami hanya membagikan sedikit set-top box sesuai dengan kemampuan yang kami bisa. Tapi bukan tidak ada sama sekali, Pak. Gitu. Lalu ya Pak? Tidak, Pak. Tidak. Ada juga, Pak. Tapi bukan komplain yang berarti frontal gitu, tidak, Pak. Gitu. Kudak bisa bahasa Inggrisnya nih. Kudak bisa ku nonton TVRI, Pak. Ku cuma bisa nonton TV swasta itulah karena TV kami masih analog. Ku mau nonton TVRI harus pakai set-top box. Padahal ku belum punya, paling begitu, Pak. Ya, paling itu. Dari Bangka Selatan juga banyak yang begitu, Pak. Bangka Barat juga banyak yang begitu. Paling seperti itu, suaranya seperti itu. Bukan berarti kami remehkan, Pak, suara manis itu tadi. Tapi memang kami belum mampu untuk memberikan set-top box setiap pengeluh itu. Cuma mereka tidak frontal mengeluhkannya. Mudah-mudahan Kemenkominfo sesuai dengan yang direncanakan akan membagikan set-top box bubble kalau nggak salah 17.000 saja. Gitu. Tapi belum sampai sekarang. Itu. Lalu ada dari Pak Rudi yang menyatakan gedung itu sayang dan dengan tekad bersama harus diselesaikan kalau bisa tahun 2023. Kami bukanlah pengadu, Pak. Kami bukanlah kami bukanlah orang yang tidak bersyukur atas kinerja pimpinan kami atau menjelekkan pimpinan kami. Kami bersyukur karena gedung ini ada sejak pimpinan kami yang sekarang, Pak. Tetapi memang kondisi keuangan lembaga yang sangat terbatas, maka itulah yang baru bisa dilakukan.
Dan tidak mungkin TVRI lembaga ini melakukan pembangunan secara multi years. Tidak mungkin. Tahun 2021 dibangun, kemudian 2022 dibangun. Nanti menjadi multi years, menjadi temuan Pak. Saya rasa soal itu. Tetapi kalau untuk tahun 2023 atas dukungan, dorongan Bapak, kami percaya, kami optimis dan kami sekaligus mohon Pak untuk bisa di-clearkan supaya ini menjadi gedung yang baik. Seperti itu. Kalau dibangun tahun 2022 akan menjadi multi years. Pasti itu Pak Deko. Kalau 2021 berselang 1 tahun menjadi 2023 begitu, saya rasa reasonable dan tidak menjadi temuan saya rasa gitu. Nah, untuk yang tahun 2022 kami mendapatkan tambahan kemarin 500.000 rupiah Pak, 500 juta. Kalau yang membangun gedung dan seterusnya itu memang sepenuhnya dilakukan oleh kantor pusat Pak, bukan kami di sini Pak. Saya pernah ditanya, yang bangun Babel saja, mohon maaf Pak, saya tidak punya tenaga, saya tidak punya PPK, saya tidak punya, maksudnya PPK yang mumpuni untuk urusan gedung-gedung, PPK untuk ngurusin kantor kami, operasional sehari-hari saja sudah, rasanya PPK saya udah susah juga Pak untuk istirahat gitu Pak, karena dia harus merangkap sebagai pejabat struktural juga gitu. Makanya kami hand up untuk membangun gedung itu. Bahasa lainnya ya biar aman semualah, sono kan orang-orang pinter banyak di Senayan gitu. Kami terima jadi aja. Nah, tahun 2022 kami dapat 500 juta kemarin untuk kami selesaikan lantai tadi yang kita injak sama-sama Pak. Itu kemarin belum selesai Pak lantai itu. Kemudian kusen dan jendela bagian dalam itu Pak, itu juga hasil dari yang 500 juta. Lalu dari 500 juta itu yang gedung yang tiang di atas itu Pak, maaf gambar itu Pak, ada tiang besi itu, tiang besi lalu ada tiang yang melintang ini, itu nanti akan dibungkus dengan ACP Pak, dari yang termasuk yang 500 juta itu. Jadi duit sedikit dibagi-bagi supaya cukup gitu, supaya terlihat agak lebih baik. Pak Niko tadi menggambarkan tentang membuat video seperti masyarakat di desa, tokoh-tokoh desa begitu Pak. Itu tadi yang sudah saya sampaikan pada awal bahwa kami akan membuatnya, kami teruskan acara kerjasama dengan desa-desa Pak. Termasuk potensi yang ada di desa itu, sehingga yang belum terwujud adalah bagaimana kami melombakan desa secara informal Pak. Jadi acara yang kami buat di desa A, B, C, D kami lombakan di TVRI, lalu pada akhirnya pada ulang tahun TVRI Babel misalnya kami memberikan apresiasi dalam bentuk apapun. Ini loh desa terbaik berdasarkan versi penonton. Nah itu akan kami lakukan Pak, saya kepengen lakukan itu bersama teman-teman. Penjelasan saya itu Pak, manakala ada yang mau akan diperdalam kami persilahkan. Terima kasih. Baik, kami rasa cukup ya. Tadi sudah cukup jelas disampaikan jawaban dan juga harapan-harapan, dan mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa datang lagi ke sini ya Pak Rudi ya, dengan peresmian gunting pita ya kan, nanti ada siaran langsung, podcast dan segala macam. Wow, keren ya. Jadi sekarang kita bacakan dulu draft kesimpulan ya, karena ini adalah rapat dengar pendapat, jadi kita akan punya kesimpulan. Simple saja, ada 2 poin saja, tapi kita akan segera bacakan. Baik, yang pertama, draft kesimpulan rapat dengar pendapat kunjungan kerja spesifik Komisi 1 DPR RI ke LPP TVRI Bangka Belitung, masa sidang 1 tahun sidang 2022-2023, Jakarta 26 Agustus 2022. Yang pertama, Komisi 1 DPR RI telah mendengarkan paparan dari Kepala Stasiun LPP TVRI Bangka Belitung terkait dengan langkah strategis dalam melakukan penyiaran berbasis digital, baik dari sisi infrastruktur atau sarana prasarana, konten dan sumber daya manusia. Sehubungan hal tersebut, Komisi 1 DPR RI mendorong TVRI Bangka Belitung untuk terus menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik sehingga analog switch off berjalan dengan baik dan lancar. Pertama, setuju ya Pak ya? Itu normatif aja ini Pak. Yang kedua, Komisi 1 DPR RI mendukung LPP TVRI Bangka Belitung untuk A. Dapat segera menempati gedung baru LPP TVRI Bangka Belitung dengan dukungan LPP TVRI Pusat, pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung, serta berbagai pihak terkait. B. Melakukan pelatihan SDM sehingga memiliki tim yang kompeten dan multitalenta.
C. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sehingga mampu menghasilkan siaran konten yang informatif dan menarik dengan mengusung prinsip diversity of content. Ada yang mau ditambahkan Pak? Cukup ya Pak ya? Cukup, baik kalau gitu. Kalau sudah disetujui draft kesimpulan berarti kita selesaikan juga ini rapat dengar pendapat yang kita laksanakan di LPP TVRI Bangka Belitung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas paparan penjelasan Kepsta LPP TVRI Bangka Belitung. Kami juga ucapkan terima kasih semua anggota, juga tim yang bersama kami, tim sekretariat yang sudah membantu lancarnya acara pada hari ini. Dan juga sudah ada masukan-masukan, mudah-mudahan masukan kita hari ini akan mendukung semuanya untuk keberlangsungan TVRI terutama di Bangka Belitung. Kami tutup pertemuan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah rangkaian rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan TVRI Bangka Belitung hari ini. Akhir kata saya Solna Lumban Toruan, mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.